Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan kesempatan kepada kita ya, sehingga bisa bertemu kembali di forum Thalabul Ilmi kita kali ini. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu semua, alhamdulillah ya, di penghujung Syawal kita kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengupgrade ilmu ya, terkait dengan pendidikan keluarga, fondasi kokoh sebelum sekolah. Ya, meskipun di akhir-akhir ini juga ya kita dikejutkan dengan berita-berita yang tidak mengenakan ya ibu-ibu semua, terkait dengan kriminalitas yang dilakukan oleh oknum yang seharusnya mengayomi ya. Nah, dari situ mungkin kita akhirnya belajar bahwa seseorang yang tersekolahkan dengan baik ternyata belum tentu terdidik dengan baik. Nah, di sini ada kita bisa membedakan bahwa pendidikan dan persekolahan ini adalah sesuatu yang berbeda. Pendidikan sendiri ya berawal dari sejak dalam kandungan ibu ya, sejak di dalam rahim itu sudah mulai terasa ya, pendidikan itu berlangsung bahkan sampai meninggal ya, sampai akhir hayat. Bahkan di fase-fase tertentu ya kita merasa terupgrade ilmunya ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketika kita punya anak satu ya, mungkin ilmunya akan berbeda ketika kita punya anak 2, ketika punya anak 3, dan seterusnya. Nah, di situ pula kita akan merasa bahwa ternyata Allah itu selalu mengurus hambanya ya, tidak pernah tidur ya, akan terus menerus mengurusi makhluknya. Nah, dari situ pula kita akhirnya semakin mengenal Allah dan semakin dekat kepada Allah, akan semakin terhubung dengan pencipta kita. Ya, dan semoga pada kesempatan kali ini menjadi salah satu momen untuk merefleksikan kembali kehidupan kita ya, kembali mendekat kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi perempuan ya, yang ketika memasuki fase-fase berikutnya ya, dari lajang, kemudian menikah, kemudian Allah langsung beri amanah berupa anak, begitu kan. Ya, sebenarnya itu adalah momentum untuk mengupgrade diri kita ya sebagai seorang hamba, dengan diberi peran menjadi ibu dan istri sekaligus. Dua peran ini yang kita lakukan dalam waktu bersamaan ternyata membutuhkan upgrade ilmu yang begitu cepat begitu ya. Jadi kita seperti lari maraton. Apalagi ketika di fase-fase sebelumnya beberapa perempuan tidak disiapkan menjadi ibu dan istri ya. Karena memang pendidikan kita selama ini di persekolahan yang ada itu perempuan tidak disiapkan untuk memasuki peran-peran kehidupannya ya, tidak disiapkan menjadi ibu, tidak disiapkan menjadi istri, sehingga ketika memasuki jenjang pernikahan banyak yang gagap, banyak yang shock begitu ya. Ya, namun ternyata Allah itu tidak tidur ya, Allah itu akan terus menerus mengurus hambanya ya, Masya Allah ya, dengan kasih sayangnya ya, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim begitu ya. Dengan kasih sayangnya itu lembut sekali ya mengingatkan kita sebagai seorang hamba bahwa ternyata ya anak-anak kita itu tidak butuh ibu yang sempurna ya. Yang ia butuhkan adalah ibu yang bahagia dan selesai dengan dirinya. Ya, jadi kesimpulan ini saya dapat setelah beberapa tahun terakhir ini ya, sejak COVID ya, kurang lebih saya melakukan tes ya, tes asesmen fitrah keibuan ya, yang digagas oleh almarhum Ustadz Hadi Santoso. Saya coba praktekkan kepada
beberapa ibu-ibu ya di kesempatan-kesempatan yang lalu begitu ya. Asesmen ini menilai bahwa seberapa jauh sih seorang ibu itu bahagia dengan dirinya dan selesai dengan dirinya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab yang itu mengindikasikan fitrahnya itu belum tuntas. Ya, mungkin akan dibahas di kesempatan yang lain ya. Nah, namun kesempatan kali ini saya ambil hikmahnya saja bahwa ternyata anak-anak kita itu tidak butuh ibu yang sempurna. Ya, yang ia butuhkan adalah ibu yang bahagia dan selesai dengan dirinya. Ya, bahkan Ibu Eli Risman ya pernah mengatakan bahwa ibu yang tenang ya, maka anak pun juga ikut tenang. Jika ibu tidak tenang, anak pun juga akan merasakan hal yang sama. Nah, menjadi ibu yang rileks ini menjadi tantangan di zaman sekarang ya. Misalnya ketika anak menumpahkan air susu ya, terus kemudian seorang ibu itu refleks untuk marah begitu. Ya bisa jadi itu menjadi salah satu indikator bahwa mungkin ada sesuatu yang belum tuntas ya, belum selesai dengan diri ibu itu sendiri. Karena sebenarnya ketika anak balita itu menumpahkan air, itu menjadi sesuatu yang wajar karena memang ada gerak motorik yang memang belum seimbang ya. Dan seorang ibu itu memang fitrahnya itu mudah memaafkan, mudah memaklumi. Tidak terlalu merespon berlebih ketika anak melakukan kesalahan yang memang tidak disengaja. Atau ketika seorang ibu yang kemudian mudah marah ya, mudah untuk mencubit, memukul begitu kan. Itu juga menjadi indikator bahwa bisa jadi ada yang belum selesai dengan dirinya. Karena teori parenting apapun itu semuanya akan tidak berlaku ya ketika seorang ibu itu marah. Yang itu diekspresikan dalam bentuk fisik begitu. Jadi mari sama-sama ya kita peduli dengan diri kita ya ibu-ibu. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang peduli dengan diri kita terkait dengan kebahagiaan ya, terkait dengan tuntasnya fitrah-fitrah yang ada pada diri kita ya. Karena ini akan berdampak pada anak-anak kita, generasi kita berikutnya ya. Ya, karena kita memang tidak hanya sedang mengasuh anak ya, kita sedang menyiapkan generasi. Inilah mindset yang harus coba kita tanamkan kepada diri kita sebagai seorang ibu bahwa yang kita hadapi ini adalah sosok yang kelak itu akan menjadi pemimpin ya misalnya ya. Anak yang sekarang ini keras kepala bisa jadi kelak akan menjadi pemimpin di masa depannya. Anak yang mudah menangis ya di masa sekarang ya, bisa jadi kelak dia akan menjadi relawan atau psikolog ya, atau tenaga kesehatan ya. Jadi memang sifat-sifat yang ada pada anak sekarang itu Allah install ya, tidak tanpa alasan. Pasti ada tujuannya ya. Dan kita mungkin tertutup ya penglihatan kita karena memang keterbatasan kita sebagai manusia memahami terkait dengan masa depan ya. Tapi kita coba mencari cara pandang bahwa yang kita hadapi ini adalah sosok-sosok yang kelak akan menghuni kehidupan di zamannya ya tanpa ada kita. Jadi generasi yang memang hidup di zamannya. Baik ya, dalam pendidikan perspektif Islam ya, kita memahami bahwa ada awal dan ada akhir. Ya, jadi dalam start awal itu kita mengambil rujukan di Quran surat Ar-Rum ayat 30 dan Al-A'raf ayat 172. Di Quran surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka
dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka kemudian menjawab, "Betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan ini." Ya, jadi ternyata setiap manusia sebelum lahir, ketika berada di alam ruh, mereka sudah dipersaksikan bahwa Allah ini adalah Tuhan, ya. Agama ini adalah agama tauhid, begitu. Kemudian diperjelas lagi di Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam ini. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi sebelum memulai sesuatu, kita akhirnya harus merujuk kepada Al-Quran, ya, bahwa setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, dan fitrahnya adalah fitrah Islam, fitrah pada kebaikan. Jadi sebenarnya lebih mudah mengajak anak untuk berbuat baik daripada berbuat jahat, karena memang sudah terinstal dalam keadaan baik. Namun jika sekarang ini kita melihat realita, ya, sepertinya lebih mudah anak terkontaminasi hal buruk, ya, ketimbang menjadi baik. Itu sebenarnya menjadi tanda tanya besar. Menjadi pertanyaan besar, ya. Bagaimana proses pendidikan yang terjadi ketika di dalam rumah? Bagaimana peran ayah dan ibu dalam mendidik anak tersebut? Karena sejatinya tidak ada anak yang salah gaul, ya. Tidak ada anak yang buruk karena pengaruh lingkungan. Yang ada adalah anak yang salah didik. Ketika jiwanya kosong, ketika jiwanya hampa, maka dia mudah untuk mengambil apapun di sekitarnya, menyerap apapun yang ada di sekitarnya, entah baik atau buruk. Seperti ibarat ikan, ya, yang hidup di air laut, ya, ketika jiwanya hidup, ya, maka dia tidak akan asin meskipun dia berenang bertahun-tahun lamanya. Namun ikan itu akan mudah asin hanya direndam air asin, ya, beberapa jam saja, karena sudah mati, ya, jiwanya itu sudah mati. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ia mudah akan menjadi baik atau buruk, semua itu tergantung dengan jiwanya. Maka memang penting untuk mendidik jiwa, ya. Nah, lanjut. Nah, dalam proses kehidupan berikutnya, ya, yang keimanan seseorang itu naik turun, kadang bersemangat, kadang loyo, begitu kan? Nah, bisa jadi itu adalah pola yang Allah yang hendak ajarkan kepada kita, ya. Sebenarnya kita itu seperti apa sih, begitu, ya? Kita itu sudah mengenal diri kita sendiri atau belum sih, ya? Nah, di Quran surat Al-Isra ayat 84, Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat menurut gayanya masing-masing, syakilanya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya." Nah, beberapa tafsir mengatakan bahwa syakilah ini bisa bermaksud adalah watak, niat, kebiasaan, atau latar belakang seseorang melakukan sesuatu. Dan ternyata Allah menegaskan, ya, bahwa Allah lebih mengetahui siapa di antara mereka yang paling benar jalannya, yaitu yang lurus, yang ikhlas, ya, dan yang mengikuti petunjuk. Ya, kalau beberapa tafsir mengatakan, ya, bahwa setiap orang itu beramal sesuai dengan jalannya sendiri. Ada yang mengikuti kebenaran, ada yang mengikuti kesesatan. Dan itu sesuai dengan apa yang ia cintai dan condong kepadanya.
Dan ternyata Allah lah yang paling tahu siapa yang lebih mendapatkan hidayah. Dan ternyata dari ayat ini pula ya, Allah hendak memberi pesan bahwa ternyata Allah itu ingin agar kita itu ikhlas kepada niat kita ya, dan berusaha untuk memperbaiki diri, bukan membandingkan atau memaksakan orang lain berjalan di jalur yang sama. Ini pula yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa membandingkan anak satu dengan anak yang lain karena memang bisa jadi syakilanya berbeda-beda ya. Bisa jadi pembawaan atau bakat ataupun potensi yang ada pada setiap diri anak itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan ya standar keberhasilan yang ada pada setiap anak. Ya misalnya kita tidak bisa menyuruh ikan itu untuk memanjat ya, karena bisa jadi ikan itu akan mengeluarkan potensi terbaiknya ketika berada di dalam air. Jadi fokus pada niat, keikhlasan, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, selanjutnya ada pada titik akhir, yaitu ada di finishnya ya, di Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya, di Quran surat ini Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Subhanallah ya, ayat ini menjadi penutup ya ketika seseorang itu dipanggil Allah di akhir hidupnya dalam keadaan jiwa yang tenang. Dan ternyata jiwa yang tenang ini berawal dari keridoannya. Ridho dengan semua yang terjadi dalam proses kehidupannya selama ini. Ya, jadi Allah menegaskan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho ya. Dengan hati yang ridho, dengan hati yang menerima, dengan hati yang ikhlas dengan semua ketetapan yang ada pada dirinya. Ya, ini menjadi titik akhir bagi seorang hamba ya, ketika perjalanan hidupnya ini adalah menuju Allah. Ini menjadi goals ya. Ya, jadi mengapa kita penting untuk kembali merujuk kepada sumber-sumber kehidupan kita ya, baik itu Al-Quran, karena memang ternyata realita yang ada ini sudah sangat menyimpang dari jalurnya. Banyak kita temui orang-orang yang bukan kurang ilmu ya, tapi karena bingung ilmu. Ya, kalau kita refleksikan kembali, ternyata bingung ilmu itu karena bisa jadi startnya itu yang keliru ya. Misalnya ketika seseorang itu mengambil teori tabula rasa sebagai sumber rujukannya ya ketika memulai sesuatu dalam proses pendidikan anak ya. Jadi teori tabula rasa ini adalah teori kertas kosong ya. Setiap anak itu seperti kertas dan dia bisa dibentuk sesuai dengan keinginan orang tuanya begitu. Ini teori dari barat ya, dan tidak sesuai dengan fitrah Islam, karena memang dalam Islam itu sendiri setiap anak yang lahir itu bukan seperti kertas kosong yang bisa dibentuk semua orang tua. Ya, jadi setiap anak yang lahir itu dia sudah membawa benih kebaikan ya, yang itu sudah terinstal kepada jiwa diri anak itu sendiri. Tugas orang tua adalah memandu, tugas orang tua adalah memunculkan ya dan menumbuhkan fitrah-fitrah kebaikan yang ada pada setiap anak. Atau bisa jadi bingung ilmu itu juga karena dalam proses kehidupannya itu ada indikator-indikator prestasi yang diukur dari nilai raport atau ijazah ya. Jadi anak dikatakan pintar ketika punya nilai yang sekian begitu. Padahal bisa jadi sebenarnya anak itu terus belajar ya. Anak itu terus berusaha memperbaiki diri
tanpa harus ada indikator yang itu melabeli. Atau bisa jadi juga karena finishnya ya, hasil akhirnya itu karena menjadi hamba dunia. Jadi ingin mendidik anak sebaik mungkin itu karena memang bertujuan agar anaknya hidup mapan ya, punya jabatan tinggi, ya punya banyak segudang materi begitu. Ya, jadi menjadi hamba dunia. Ternyata itu menjadi sebab banyak manusia itu bingung ilmu, mudah terombang-ambing karena memang tujuannya hanya sebatas duniawi. Padahal bagi kita ya, setiap muslim, orang yang beriman kepada Allah, tujuan pendidikan itu bukan hanya sekedar capaian-capaian di dunia, tapi lebih dari itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita menguatkan pondasi dari rumah? Ya, dari mana memulainya? Ternyata dari orang tuanya yang terus-menerus belajar dan meminta petunjuk dari Allah dengan cara tazkiyatun nafs. Proses membersihkan diri sendiri ya, dan meminta petunjuk dari Allah ini sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari dalam sholat-sholat kita ya, dalam Al-Fatihah yang senantiasa kita ucapkan ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Nah, bagaimana kita bisa menginternalisasi itu dalam kehidupan kita ya. Jadi tidak hanya sekedar ritual belaka atau ya ucapan yang hanya di mulut saja ya, tapi kita benar-benar meminta petunjuk dari Allah. Dan proses tazkiyatun nafs ini menjadi sesuatu yang penting ya, agar kita mudah mendengar bisikan petunjuk dari Allah. Ya, jadi proses tazkiyatun nafs itu ada, yang pertama itu adalah muhasabah atau introspeksi diri ya. Ini di Quran surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, setelah mengintrospeksi diri, kemudian tahap berikutnya adalah muraqabah atau merasa diawasi Allah. Ini adalah proses membangun kesadaran terus-menerus bahwa Allah itu Maha melihat dan mengetahui segala sesuatu. Akhirnya ya, membuahkan hasil bahwa kita menjadi hati-hati dalam beramal dan malu berbuat kemaksiatan. Ya, jadi ini berkaitan dengan ihsan. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ini juga di Quran surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi, seseorang yang berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, maka akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuknya. Ya, kemudian tahap berikutnya adalah tafakur. Nah, tafakur ini adalah proses merenung secara mendalam. Jadi menghidupkan akal, hati ya, dengan merenungkan ciptaan Allah, makna kehidupan ini ya, makna akhirat, makna kematian, begitu. Nah, perenungan yang mendalam ini membawa seseorang kepada kesadaran hakikat hidup ya, sehingga tidak sekedar menjalankan ritual ibadah yang formalitas belaka. Nah, selanjutnya tahap tazkiyatun nafs selanjutnya adalah tazkirah atau menghidupkan hati dengan nasihat. Jadi senang ketika mendapatkan nasihat, senang membaca ayat-ayat Al-Quran yang menggugah hati, senang mendatangi majelis-majelis ilmu, begitu. Tahap akhirnya adalah tawakul, yaitu berserah diri dengan penuh percaya ya, bahwa setelah semua ikhtiar, semua pengorbanan yang dilakukan ya,
maka hati disandarkan penuhnya kepada Allah. Nah itu ya, jadi itu menjadi modal utama bagi orang tua dalam mendidik anak. Selanjutnya, pondasi harus dikuatkan adalah ketika orang tua itu fokus pada batang ya, bukan pada cabang. Jadi kita fokus pada tujuan utama ya, bukan pada bumbu. Mengapa ini penting ya? Ternyata agar kita itu tidak mudah dialihkan ya, tidak mudah ikut-ikutan, tidak mudah termakan hoaks ya. Jadi agar kita itu selalu melakukan sesuatu karena memang ada tujuannya, karena berprinsip pada sesuatu yang penting. Ya, jadi akhirnya kemudian kita mudah rileks ya dan tidak tergesa-gesa. Ya, nah maka para ulama membagi ilmu itu menjadi dua ya, ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Nah, begitu pula dalam proses belajar, dalam konteks usia, juga tempat dan zaman di mana pendidikan itu dijalankan ya, itu ada sendiri-sendiri klasifikasinya begitu. Nah, ilmu fardhu ain ini ya adalah ilmu yang terkait pada makna-makna kunci yang harus dipahami dan diakui oleh seorang mukmin. Dan fardhu ain ini merupakan sesuatu yang utama ya, sesuatu yang pondasi utama tadi ya, karena ini berbicara terkait dengan makna Allah, makna akhirat, Islam, makna kebahagiaan ya, dan juga ilmu-ilmu yang dibutuhkan karena memang kewajiban syariat itu harus ditunaikan dalam keseharian. Misalnya ilmu tentang sholat ya, ketika kewajiban sholat itu datang. Ya, maka Imam Hambali ini menyebutkan bahwa ilmu fardhu ain ini ya sebagai ilmu yang dibutuhkan 24 jam sehari. Jadi ilmu fardhu ain ini tidak hanya sekedar ilmu-ilmu yang kita butuhkan dalam menjalankan syariat sehari-hari ya, seperti tadi ya, sholat, puasa ya, tapi bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya sehari-hari, bagaimana dia mengenal Allah, mengenal penciptanya, begitu. Nah, kemudian fondasi yang harus kita kuatkan berikutnya adalah proses sekuensial atau urutan peristiwa ya. Jadi agar kita itu sadar step mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, sehingga kita tidak bisa langsung lompat. Step mana yang harus kita lakukan pertama kali ya, sehingga kita akan mendapatkan kemampuan untuk memiliki skala prioritas ya, mana dulu nih yang akan kita kerjakan ya gitu. Nah, dalam pendidikan itu ada tahapan-tahapannya ya, baik dari usia ataupun dari proses pendidikan itu sendiri. Jika dalam usia ya, ini ada tahapan-tahapannya ya, 0 sampai 7 tahun, kemudian 7 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 dan 15 tahun ke atas. Nah, proses 0 sampai 7 tahun ini adalah proses menguatkan fondasi atau menyiapkan lahan. Seperti kita hendak menanam ya, tidak mungkin kita langsung akan menyebar benih ya, pasti ada proses sebelumnya, yaitu menyiapkan tanahnya terlebih dahulu, menyiapkan lahannya terlebih dahulu. Nah, begitu juga dalam proses mendidik anak-anak kita ini, usia 0 sampai 7 tahun ini adalah proses menguatkan fondasi ya, menyiapkan benih-benih yang ada. Jadi sebenarnya mendampingi anak usia 0 sampai 7 tahun ini kita lebih rileks ya, lebih santai sebenarnya. Karena ternyata pula dalam usia 0 sampai 7 tahun ini ya, anak-anak itu belum mengerti terkait dengan aturan. Belum paham terkait dengan aturan, tidak ada beban syariat ya, dan belum bisa dibenturkan dengan adab. Nah, ternyata kalau ditilik ya, ternyata juga hikmahnya di usia 0 sampai 7 tahun ini memang perkembangan otaknya belum sempurna.
ya. Jadi dia belum bisa membedakan antara mana kanan mana kiri begitu ya, karena memang perkembangan otaknya belum sempurna di usia ini. Nah, begitu pula dalam proses pendidikan itu sendiri ya, ternyata ada tahap-tahapannya. Tahap yang pertama adalah tarbiyah, kemudian ta'dib, dan taklim. Nah, tarbiyah ini adalah proses anak itu ditumbuhkan fitrahnya dengan baik, tidak tercederai, ya, tidak tersakiti fitrahnya begitu. Nah, tahap selanjutnya adalah ta'dib, yaitu mengajarkan adab, ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah taklim, mengajarkan ilmu dan hikmah. Banyak kita jumpai ya sekarang anak-anak yang susah sekali memahami ilmu-ilmu tertentu ya, bisa jadi karena adabnya kurang ya. Jadi adab dulu baru ilmu, itu menjadi sesuatu yang memang sunatullahnya seperti itu. Jadi seseorang akan mudah memahami sebuah ilmu jika dia sudah punya adab terhadap ilmu itu sendiri begitu ya. Seorang anak itu akan mudah beradab ya, mudah melakukan sopan santun ya, ketika fitrahnya itu tidak tercederai, ketika fitrahnya itu tumbuh dengan baik. Ya, jadi ilmu ini termasuk ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ya, bukan ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian. Karena memang sumber ilmu yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah, yang itu tidak hanya dihafal oleh otak, tapi juga terinternalisasi dalam diri si anak tersebut. Maka memang ketika seseorang yang ingin anaknya itu berakhlak baik ya, akhlakul karimah, yaitu memang berawal dari benih-benih fitrah yang baik pula, yang terjaga dengan baik. Nah, berikutnya fondasi rumah yang harus kita kuatkan adalah tujuan atau goals-nya ya. Nah, goals dari pendidikan itu sendiri adalah tercapai akil balik ya di usia 15 tahun. Dan itu bisa diturunkan dalam tahun-tahun yang dipecah-pecah fase-fasenya. Usia 0 sampai 7 tahun adalah fase awal ya, fase tufuliyah. Nah, ini adalah proses awal tadi ya, tarbiyah itu sendiri, proses bagaimana seorang anak itu ditubuhkan fitrah-fitrah kebaikannya, ya, tidak tercederai, itu berada di fase ini. Fase 0 sampai 7 tahun. Nah, fase berikutnya itu adalah fase memajiz dan muraqabah ya. Mungkin di lain waktu kita jelaskan ya. Nah, di fase 0 sampai 7 tahun ini ada goals-nya, ada tujuannya, yaitu siap bertanggung jawab dengan Tuhan, dengan diri dan lingkungannya. Dan indikatornya adalah semangat atau girah atau antusias. Maka ketika umur 7 tahun, ya, seorang anak itu idealnya ya, ketika fitrahnya ditumbuhkan dengan baik, maka dia akan antusias untuk sholat, akan bersemangat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Karena memang fitrahnya itu mudah diajak kepada kebaikan ya. Baik, selanjutnya kita terkait ide utama yang ada di usia ini ya, usia 0 sampai 7 tahun. Ya, jadi orang tua itu sebagai fasilitator, sebagai orang yang memfasilitasi begitu ya. Ternyata ada ide utama yang perlu kita pahami pada usia ini ya, yaitu kayak pengalaman sensomotorik ya, kemudian memiliki imaji positif ya terkait dengan alam semesta, terkait dengan kebenaran, terkait dengan Islam begitu ya. Imaji positif ini menjadi salah satu bekal awal dia ya menjalani kehidupan berikutnya. Maka memang sangat sensitif sekali ketika seorang anak itu dibenturkan kepada sesuatu yang tidak ideal. Seperti ketika dia menumpahkan air susu, kemudian ibunya mencubit ya, cubitan itu akan terangsang ya masuk ke saraf-saraf yang ada di kulit. Dan dari situ akan
tersalurkan ke otak, sehingga dia akan berpikir bahwa oh ternyata aku tidak boleh menumpahkan susu ya, ternyata ibu marah ya, seperti itu. Padahal sebenarnya boleh saja ya melakukan kesalahan agar kita belajar dari pengalaman, agar lebih hati-hati begitu. Atau seseorang yang ketika dewasa itu dia fobia terhadap sesuatu ya, fobia pada ketinggian, fobia pada hewan tertentu ya, bisa jadi karena dia punya imaji yang negatif pada benda tersebut, pada situasi tersebut. Nah, kemudian ide utama berikutnya adalah berpikiran terbuka. Jadi, bagaimana seorang anak itu jangan mudah untuk dilarang begitu ya, karena memang sifat ingin mencoba sesuatu itu pasti ada. Jadi itu membuka pikiran bahwa oh ternyata bisa ya dicoba, ternyata nggak apa-apa dicoba dulu begitu ya. Jadi berpikiran terbuka ini menjadi salah satu bekal awal bagi seorang anak ya, dan itu mulai terlihat ketika dia bermain gitu ya, mencoba sesuatu, bereksplor gitu. Kemudian ternyata juga di usia ini ya, usia 0-7 tahun adalah golden age ya, waktu keemasan untuk menanamkan fitrah iman ya, dengan cara keteladanan dan suasana kesalihan. Jadi bagaimana seorang anak itu mengenal Allah, mengenal kebaikan, itu diajarkan lewat keteladanan, ya, diajarkan dengan suasana yang kesalihan, atmosfer kesalihan, begitu. Nah, ide utama di usia ini pula ya, yaitu permainan imajinatif. Karena memang otaknya itu sedang berkembang ya, sedang senang membayangkan sesuatu. Maka memang mudah menasihati anak di usia ini dengan cara berkisah ya, dengan cara berdongeng ya, karena memang fase usianya itu sedang di tahap imajinatif begitu. Nah, kemudian ide utama di fase ini juga adalah egosentris ya, pemuasan egosentris. Jadi memang keakuannya tinggi, tidak mau berbagi, dan itu memang wajar ya. Ini adalah hak yang perlu dipenuhi di usia ini. Ketika dia tidak terpenuhi di usia ini, hak egosentrisnya ini ya, maka dia akan meminta jatahnya di fase berikutnya ya. Jadi kita sering melihat ya orang dewasa yang egois begitu ya, bisa jadi karena dulu ketika masa anak-anak itu ada hak egosentris yang belum terpuaskan. Nah, maka tidak apa-apa di usia ini dia punya keakuan tinggi, belum mau berbagi ya. Nah, berbaginya itu diajarkan dengan cara contoh ya, keteladanan, dengan cara tadi berkisah seperti itu ya. Jadi tidak memaksa, tapi digairahkan ya, diberi contoh begitu ya. Kemudian permainan abstrak dan imajinatif tadi ya termasuk ya. Nah itu insya Allah. Nah kemudian kurikulum personal ini sebenarnya mengikuti pola fitrah dan kurikulum Allah. Maka memang setiap anak itu mungkin bisa jadi kurikulumnya itu berbeda-beda karena polanya berbeda, pola fitrahnya berbeda, bisa jadi kurikulum Allah juga berbeda. Anak yang terlahir dari orang tua petani mungkin kurikulumnya juga berbeda ketika dari anak yang terlahir dari keluarga nelayan ya begitu. Baik, jika dari sebelumnya kita berbicara dalam masalah universal ya. Nah, sekarang kita berbicara dalam hal teknis. Ini saya mengambil sumber dari PAUD Jateng ya. Jadi untuk kegiatan anak-anak kita di usia 0-7 tahun ada perkembangan yang memang harus dioptimalkan ya, misalnya dalam hal fisik motorik. Nah, di sini ada indikator ketercapaian ya. Misalnya usia 4-5 tahun menirukan gerakan binatang, pohon bertiup, pesawat terbang, melakukan gerakan menggantung, melakukan gerakan melompat. Nah, ini menjadi kurikulum yang bisa dikerjakan di rumah begitu ya.
Nanti insya Allah saya share ya tahapan per usianya. Teman-teman bisa bereksplorasi dan mencoba di rumah ya, sambil terus menguatkan hal-hal yang kita bahas tadi ya di awal terkait dengan fondasi di rumah tadi. Ya, demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah ya. Jika ada keburukan mungkin datangnya dari saya sendiri. Kita lanjutkan tanya jawab di grup ya ibu-ibu semua. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.